Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam podcast Bincang Sinergi bersama Forum Sinergi Muslim. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi dengan guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Badruddin Subki. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Badar Kota Bogor. Dan juga bersama kita telah hadir Ustadz Haji Muhammad Irfan. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Umat Islam Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan kedua narasumber kita sore hari ini seputar tema yang kita angkat, yaitu refleksi akhir tahun Hijriah dan momen kita menyambut tahun baru Hijriah. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Irfan, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, kita akan berbincang ini biar kita semua mendapatkan pencerahan ya, bagaimana kita sebentar lagi akan menghadapi tahun baru Hijriah ya, 1446 Hijriah. Bahwa hari ini kita berada di penghujung tahun ya, 1445 Hijriah. Nah, saya ke Pak Kiai dulu nih, kaitannya dengan bagaimana Pak Kiai memandang kondisi umat Islam ya di akhir tahun ini yang sepertinya kok semakin hari semakin banyak problem yang kita hadapi oleh umat Islam. Gimana Pak Kiai? Ya, memang kalau problematika hidup itu semakin ujung semakin banyak. Seperti orang aja, kalau hidup pertama ada masalah, bayi berita, terus dewasa sampai orang tua. Karena ini dunia sudah semakin tua, ya masalah semakin banyak. Problematikanya itu begitu menumpuk, tapi insya Allah karena kita ada problem solving, punya ajaran Islam yang memang selalu jawabannya konkret. Jadi sebesar apapun masalahnya, pasti ada jawabannya. Pasti ada solusi. Iya, kenapa? Karena ada dua sebenarnya salah satu Quran yang bisa buat nuzulnya turunnya itu adalah qat'i. Dan juga ada yang kedua, kita diberi kemampuan untuk berpikir menganalisa masalah yang ada, dikoreksikan dengan teks-teks Al-Quran yang ada, plus tambah hadis, ya ijma ulama, dan tambah kias. Kira-kira seperti itu. Iya, kalau mengacu kepada kondisi zaman Nabi Pak Kiai. Nah, kondisi saat itu apakah kurang lebih sama dengan kondisi umat Islam hari ini atau bagaimana Pak Kiai? Tidak kurang, tidak lebih, ya persis sama. Sebab jawabannya sudah diturunkan yaitu Al-Quran surat Al-Anfal 30, bahwa persoalan yang dihadapi itu adalah sangat berat di Mekah. Itu Nabi mau ditangkap, mau diusir dan bahkan dibunuh. Maka diabadikan di Quran. Latar belakang Rasul hijrah itu sebabnya ada karena diambilkan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkurunallah wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu asbab menurut para ahli tafsir. Kita ketika Nabi dulu akan ditangkap, akan diusir dan bahkan dibunuh. Mereka membuat tipu daya begitu jahat, tapi Allah cepat menjawab itu dengan Rasul hijrah. Nah, jadi hijrah ini adalah menyelesaikan persoalan-persoalan berat. Tidak bisa di Mekah, kemudian Rasul hijrah, dan alhamdulillah itu kena wahyu, dijawab tuntas semua persoalan-persoalan sebelum hijrah ini, setelah hijrah. Sama. Kurang lebih sama. Iya, kenapa? Karena kita hijrah itu dalam pengertian bukan fisik. Hijrah misalnya ulama, itu bisa mengkondisikan diri lebih baik sebagai ulama. Hijrah para pengusaha lebih baik sebagai pengusaha. Hijrah para pemimpin penguasa juga sama. Itu hijrah pindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah itu maknanya kan pindah, tetapi maksudnya adalah perpindahan pada yang lebih baik. Sebagai Rasul hijrah dari Mekah disambut oleh orang-orang Madinah. Dalam Al-Quran itu ada 31 Rasul yaitu yuhibbunahum, ya orang Ansor itu sangat mencintai para sahabat muhajirin yang dibawa Rasul. Dan kedua, wala yunafi anfusim hajatan, mereka tidak memerlukan balas budi lah dari orang-orang muhajirin lillahi ta'ala. Ada yang menafsirkan tidak ada dengki, tidak ada hasud. Itu teksnya. Artinya betul-betul mereka sudah kuat. Yuhibbunahum itu tadi persaudaraan secara empatik. Kemudian ada dibagi dengan simpatik. Nah, bagi yang ketiga, baik itu wa yu'thiruna ala
Wasu ila anfusihim, mereka awal Nabi Rasulullah mengutamakan sahabat muhajirin daripada keperluan mereka. Umat Islam ini sejak dulu zaman Rasul tidak melakukan yang sama dengan mereka, takun fitnah itu akan terjadi fitnah, bencana spiritual, ya, keyakinan hilang, orang banyak yang murtad. Tapi tidak, dijauh hijrah, imannya tambah kuat, tambah solidir dan mencintai luar biasa. Dan yang kedua itu kalau tidak hijrah, fasadun kabir, terjadi kehancuran yang luar biasa, sisi ekonomi, politik dan lain-lain. Ini teksnya begitu kan. Jadi hijrah itu, kalau pertanyaan tadi bagaimana kondisi masalah sekarang, ya bersama sekarang juga. Jawaban sama Al-Quran gitu ya. Apa? Dan pertama itu, kita setelah hijrah ini harus bersatu, satu sama lain gitu. Gitu San. Ya, baik. Sobat Muslim, tadi dari Pak Kiai menggambarkan bagaimana kondisi zaman Nabi, zaman para sahabat sebelum hijrah ya. Maka menjadi umat yang begitu solid karena menghadapi waktu itu musuh mereka tentu adalah orang kafir Quraisy. Maka yang itu tadi sampai ingin membunuh Nabi bahkan ya, sampai kemudian perintah hijrah Nabi untuk ke Madinah. Ya. Saya mungkin ke Ustaz Irfan dulu kaitannya dengan ini Ustaz. Ini kan Islam sudah turun secara lengkap ya kalau kita bicara Islam hari ini ya, tinggal kita jalankan. Tapi tadi kan Pak Kiai juga sampaikan masih ada beberapa problem yang sebenarnya kita hadapi ya hari ini, yang seharusnya kalau kita bicara solusi ya tidak jauh untuk pada Islam Pak Kiai ya, solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi hari ini. Nah, bagaimana Ustaz Irfan memandang ya kondisi umat hari ini yang seharusnya secara aturan, secara hukum, secara anggaplah perintah yang telah Allah turunkan itu sudah lengkap semua kan, tinggal dijalankan. Tapi faktanya kok sepertinya kok tidak seperti itu ya. Umat kita sebenarnya masih jauh dari kondisi yang ideal yang seharusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disampaikan Kiai tadi, bahwa kondisi kita hari ini itu mirip dengan kondisi menjelang Rasulullah hijrah. Ini kan karena kita mendekati momentum 1 Muharram 1446 Hijriah. Bedanya, kalau dulu batil dengan hak itu jelas. Batil itu diperjuangkan oleh orang-orang kafir jahiliyah saat itu, orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain. Kemudian al-haq itu diperjuangkan oleh baginda Rasul dan para sahabat-sahabat. Nah, jahiliyah hari ini itu mirip dengan yang dulu, cuman bedanya kalau jahiliyah hari ini itu pengusungnya ada dua. Pengusungnya adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin. Banyak sekali kaum muslimin yang munafik tadi bukan memperjuangkan Islam tetapi memperjuangkan kebatilan. Salah satu contohnya adalah demokrasi kapitalisme. Nah, sementara sebagian kaum muslimin Taifah Qalilah, sekelompok kecil, dan Rasulullah menyebutkan fatuba lil ghurabai, berbahagialah orang-orang yang ghuraba, yaitu yang Taifah Qalilah tadi, yang sedikit, kelompok yang sedikit itu yang hari ini intens sekali memperjuangkan tegaknya Islam, memperjuangkan kembalinya Islam dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, jadi perlawanan itu intens sekali. Perlawanan itu sangat nyata sekali antara yang hak dan batil. Kondisi hari ini yang batil itu luar biasa, sebagaimana dulu kekuatan Arab jahiliyah melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Hari ini juga begitu. Kebatilan itu dari rezim manapun luar biasa, ditambah lagi dengan kelompok kaum muslimin yang munafik, menolak Islam, menjauhkan Islam dari kaum muslimin. Sementara yang Taifah Qalilah, yang kelompok kecil itu senantiasa terus berikhtiar sekuat mungkin sebagaimana dulu di zaman Rasul dan para sahabatnya. Sehingga kalau perlu hijrah, karena makna hijrah tadi itu kan bisa hijrah tempat, bisa hijrah kondisi. Hijrah tempat dulu yang dialami oleh Rasulullah, hari ini kita belum sampai hijrah tempat karena tempat kita ini masih memungkinkan. Jadi yang perlu hijrahnya adalah hijrah kondisi jahiliyah kepada kondisi al-Islam.
Ya, artinya kondisi sekarang, kondisi waktu zaman Nabi sebelum hijrah, tadi saya sebut kurang lebih sama, mirip begitu ya kondisinya. Terus begini Ustaz, ini kan momen menjelang 1 Muharram, menjelang tahun baru Islam, menjelang tahun baru Hijriah, di mana harusnya ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk merefleksi kembali makna hijrah ya. Dan kemudian bukan sekedar merefleksi, tapi juga menerapkan dan menjalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Ustaz memandang ini bagaimana umat Islam ini hari-hari ini apakah sudah dalam kondisi yang begitu? Artinya begitu datang 1 Muharram tidak hanya sekedar pawai obor, tidak sekedar misalnya tampil dan macam-macam untuk meramaikan 1 Muharram, tetapi lebih dalam dari itu bagaimana diamalkan konsep hijrah dalam kehidupan mereka. Nah, kondisi hari ini kejahiliannya itu luar biasa ya, sempurna. Termasuk kalender atau penanggalan Hijriah itu dijauhkan dari kaum muslimin, sehingga karena dijauhkan secara sistematik itu menyebabkan kaum muslimin hari ini itu nggak aware dengan kalender Hijriahnya. Termasuk kita mau datang 1 Muharram itu juga nggak kita lihatlah kalender penanggalan kita itu kan Masehi, bukan Hijriah, sehingga kaum muslimin lebih ngeh kepada kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya walaupun sudah berganti tahun, berganti bulan, berganti hari, ya kondisi kaum muslimin ibaratnya tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan Islamnya. Kalau tadi ditanya bagaimana dengan momentum 1 Hijriah, ngeh aja enggak kan gitu loh. Penanggalan 1 Muharram aja enggak. Sering lupa. Apalagi kemudian memanfaatkan momentum itu. Nah, memanfaatkan momentumnya hari ini juga hanya sekedar seremoni saja daripada esensi. Jadi karena ada perubahan kalender 1 Muharram, masuk kalender 1 Muharram, secara seremoni kaum muslimin sering ada tarhib Muharram tuh. Dengan pawai obor, dengan takbik akbar misalkan. Tapi esensi makna hijrah hakikinya itu yang tidak dipahami dan tidak dijalankan. Harusnya kan kalau dimaknai betul, ya sudah jahiliyahnya itu ditinggalkan, ganti dengan Islam. Kehidupan-kehidupan yang tidak berdasar kepada syariah Islam itu sudah akan ditinggalkan, berganti dengan kehidupan yang Islami, yang didasarkan kepada syariah Islam. Nah, itu sebenarnya makna hakikinya. Nah, itu yang kemudian dilupakan oleh kaum muslim. Kembali ke Pak Kiai. Bahwa tadi harusnya umat Islam memang bisa mengambil ibrah ya dari hijrah yang setiap tahun tentu kita peringati ya, setiap 1 Muharram. Cuma tadi sampaikan ternyata kan masih belum ya, secara hakiki umat Islam belum mengamalkan hijrah dalam kehidupannya. Ini sebenarnya seperti apa Pak Kiai? Sebagai kita baik individu muslim atau mungkin juga kita di keluarga, kita di masyarakat, bahkan lebih jauh mungkin sampai negara lah gitu ya. Harusnya bagaimana ketika mereka ingin mengambil makna hijrah itu dalam kehidupan? Ya, kalau kita hijrah secara total, ya tentu belum ya, bukan disebut tidak, ini proses lah. Di proses hijrah itu tentu ya harus dimulai dari ya keluarga. Bagaimana keluarga kita bisa hijrah? Sebab kalau dilihat Malaysia itulah hijrah ba'dal fathi. Setelah kuasai negeri Mekah tidak ada hijrah tapi ada 2, walakin jihadu dan niyatu. Tapi ada kesungguhan, kesemangatan berjuang, dan ada nawaitu yang tulus untuk visi misi ke depan. Jadi diproses dengan kesungguhan dan visi misi yang jelas, sehingga target kita setelah hijrah dimulai dari keluarga, ya tetangga, sampai tadi bernegara. Ini wajib diusahakan kita secara hakiki. Ya tapi tadi sudah sedikit dari kalender aja belum aplikasi, apalagi yang lainnya. Jadi kita membentuk kesadaran umat Islam untuk tahu tentang mana hakiki hijrah ini memang harus berproses. Jadi mulai ya misal dari aspek apa yang penting mungkin sekarang, dari aspek keagamaan, dari sosial, dari ekonomi, itu semua hijrah. Misalnya kalau aspek ekonomi,
hijrah kalau tadinya dari bank konvensional ke syariah gitu. Ya. Ya, pendidikan misalnya juga, maaf, karena kita kan dihadapkan dengan ada sekularisme, kapitalisme. Pendidikan juga kelihatannya sudah mulai bergeser dari nilai-nilai keagamaan yang surat Al-Baqarah wa minan nasi ibrotillah, karena itu sudah bergeser. Nah, orang itu harus dirubah juga. Ya, sistem kapitalis, sosialis, komunis harus kepada sistem syariah semua. Kalau tidak ke sistem syariah, tidak mempunyai makna hijrah yang sebenarnya. Saya tadi kan definisinya dari jeliah ke syariah, kan? Itu goalnya sebenarnya. Nah, bagaimana menyadarkan masyarakat? Syariah dari mana dulu? Tentu ya ada aturannya kan dalam fikih itu. Dari yang kecil sampai terus yang besar. Ada istilah saya itu ada urusan keluarga sampai urusan negara. Ya. Dari yang mikro sampai makro. Dari yang apa itu? Ya urusan dunia sampai akhirat. Jadi betul-betul hijau total. Ya. Nah, kita mengharapkan memang ya ideal sekali itu. Jadi prosesnya itu dari keluarga betul. Keluarga pendidikannya juga harus ditingkatkan supaya tidak bias. Diserahkan kepada sekolah, ini nggak menyelesaikan masalah. Ya. Dari dulu pendidikan yang diwakilkan oleh orang tua itu belum bisa masalah. Meskipun ya saya salah orang tua sendiri kan soal tadi 6 ku anfusakum wa liqanaro. Jaga dirimu, anak istrimu dari bencana baik dunia atau akhirat. Kewajiban orang tua, makanya dari keluarga baru dititipkan kepada lembaga pendidikan. Nah, lembaga juga gak menyelesaikan masalah makna hijrah yang sebenarnya. Harusnya anak itu kan yang baik lebih baik, yang buruk jadi baik. Tapi ternyata sistem yang sekarang ngeri kita. Sekolah yang ramai, sedangkan pendidikan agama malah ada informasi mau hilang agama, kan ngeri kita ya. Ini karena tadi pertanyaan dari mana dulu? Ya memang semua lengkap, kita harus utuh dari awal sampai akhir, dari keluarga sampai usaha negara, dari dunia sampai akhirat. Ditata oleh kita. Makanya saya sarankan tahun hijrah 1446 ini kita harus menata semua. Ahli pendidikan, ahli ekonomi, termasuk ya negara juga harus hijrah. Negara juga harus ikut hijrah. Ya. Saya menulis tentang pemerintahan yang syar'i. Apa itu maksudnya? Pemerintahan syar'i ini Ustaz, tadi kalau kita bicara tentang hijrah yang seperti negara, ada ulul amri minkum. Ideal kita muslim dipimpin oleh pemerintahan muslim, sistemnya islami, ya ideal. Tapi karena Al-Quran surat An-Nisa ayat 83 ada ulul amri minkum. Ini kan kondisi di Indonesia, mayoritas penduduknya muslim, ya. Lembaga pendidikan Islam juga banyak, ya. Pesantren banyak, sekolah-sekolah Islam banyak. Bahkan sekarang kan ada semacam booming lah ya, atau euforia dari masyarakat muslim kita bahwa sekolah anak-anak mereka ya harus di sekolah Islam, termasuk pesantren dan sebagainya. Dan itu kan sudah berlangsung cukup lama ya. Tapi sepertinya dengan kondisi begitu belum cukup mampu untuk merubah kondisi masyarakat kita, bahkan mungkin tadi sampai level negara misalnya, untuk menjadi lebih Islami gitu. Kira-kira ada faktor apa Pak Kiai? Ya faktornya kita kesalahan. Jadi watawahawa wakana berburuto. Mengikut nafsu ya amalnya ya sia-sia. Walaupun tadi pendidikan juga sudah cukup banyak ya. Ya tidak mengganggu kan. Tidak mengganggu juga. Ya pendidikan itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau yang ini 6 ya. DKN ini SIM sampai mursidin di zaman itu mursidnya ini sekarang. Yang gurunya yang mumpuni, yang kapabel, yang bisa menjawab persoalan-persoalan anak. Itu misalnya pendidikan akhlak. Kan gurunya harus berakhlak. Masa ada punya akhlak gurunya sampai merokok kan nggak bisa, kan? Terus apa lagi? Syariah, praktik sholat. Mungkin ada guru yang tidak bisa, maaf ya, belum sempurna sholatnya atau mungkin karena dipaksa. Kenapa? Karena pendidikan sekarang ini, ya ini kan al-fakir dari kampus tahu. Mereka yang masuk ke kampus itu sendiri untuk mendidik, ternyata begitu diselidiki, motivasi datangnya ke tempat pendidikan tidak seperti waktu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Awalnya kan di Quran itu yang surallah wa rasulah. Mereka membela Allah, Islamnya, membela Rasul. Tapi ternyata ada yang tidak. Memang meskipun dibolehkan, kalau tidak punya isi, boleh hijrah sudah dapat isi. Kalau tidak misalnya punya usaha boleh. Tetapi itu kan tidak jadi syarat utama jika kan innamal abunyat
Inama paman kal hidro ila wa rasuli awalnya. Tetap itu diutamakan yang Rasul. Tapi waman kal hidro di dunia baru tuh. Waman kal hidro di dunia yusibuha. Itu pada amal berikutnya. Jangan dijaga dibalik. Dunia dulu baru awal nggak bisa itu. Kan redaksi hadisnya begitu. Allah dan Rasul dulu, Islam dan Rasul, ulama hadis Quran dan hadis, ulama itu di situ dulu. Baru kalau yang kedua, kalau ada orang yang tadi menginginkan dunia, yabtaguna fadlan minallah wa seperti dalam surat apa itu? Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan minal waridwana. Itu boleh pada minal waridwana itu. Sebetulnya, tetapi jangan ridwan hilang. Kalau sekarang kan pendidikan banyak yang dia ridha Allah. Dunia sama aja pengusaha kan beda kan pengusaha ulama tapi sesuai memang dari Ta'ala itu kan ya. Baik, ke satu hal lagi ya kaitannya dengan tadi problem yang disampaikan Pak Kiai ya. Memang kan sebenarnya nggak cuma di pendidikan juga ya, banyak faktor lain juga. Ini kalau ditarik kepada, mungkin kalau kita bicara sumber problemnya apa sebenarnya gitu ya. Kalau kemudian berbagai upaya dilakukan, tapi juga belum membuahkan hasil sampai hari ini. Ya hasilnya belum signifikan lah sesuai harapan kita. Sumber problem utamanya sebenarnya Islam jauh dari kaum muslimin. Kenapa jauh? Karena memang rekayasa barat, orang-orang kafir menjauhkan Islam dari kaum muslimin. Sehingga hari ini kondisi kaum muslimin itu tidak tahu, tidak paham, apalagi mau melaksanakan, apalagi mau memperjuangkan. Nah, itu kondisi mayoritas. Kalau di sensus misalkan, berapa banyak kaum muslimin yang bisa baca Quran? Nah, itu sedih, Kiai, sedih. Mayoritas nggak bisa baca. Nah, untuk tahu aja belum, apalagi paham. Memang tadi disebut misalkan, ada banyak sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang dibangun oleh kaum muslimin. Tapi sayangnya, yang dipelajari tidak Islam secara keseluruhan. Yang dipelajari lebih banyak Islam dari sisi ubudiyah, ibadah. Kalau sudah sholat, zakat, saum, haji, top itu top luar biasa. Tapi masalah ekonomi, masalah sosial, contoh sosial hari ini coba bayangkan, itu ngeri sekali interaksi antara wanita dengan laki-laki. Kemudian berapa dari yang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, berapa dari perempuan yang berhubungan dengan perempuan. Gay, lesbi, LGBT itu sudah sangat marak. Nah, itu dari sisi sosial sudah tidak tahu, tidak paham, apalagi mau menerapkan. Ekonomi, kalau tadi disebut Kiai ada bank syariah misalkan, tapi bank syariah pun masih nginduk kepada bank umum yang ribawi. Hampir seluruh kaum muslimin itu terlibat dengan urusan bank. Walaupun sebagian kecil itu hanya nyimpen atau transaksional, tapi sebagian besarnya transaksinya ribawi, sampai kredit, rumah kredit, motor kredit, termasuk pendidikan juga kredit kan gitu loh. Ada juga ngutang-ngutangnya ke bank. Sekarang kan pemerintah menganjurkan itu karena nggak bisa haji, apalagi mayoritas yang daftar waiting list itu pakai kredit bank. Nah, artinya dari sisi ekonominya juga tidak dipelajari, apalagi dilaksanakan. Dan yang paling krusial adalah dari sisi politik, pemerintahan, kekuasaan. Malah ada jargon-jargon jangan bawa-bawa politik atau jangan bawa-bawa Islam pada urusan politik misalkan. Di masjid nggak boleh bahas politik. Lah itu kan artinya menjauhkan Islam pada urusan politik dari kaum muslimin. Harusnya Islam itu ya identik dengan politik juga, identik dengan kekuasaan, karena Islam tidak bisa diterapkan secara utuh tanpa ada kekuasaan negara. Iya. Nah, itu. Ke Pak Kiai lagi. Ya. Ini kan melihat tadi problem yang beliau sampaikan juga kita miris ya, begitu. Nah, kita sebagai
ada sebagai ulama, dai, ya, kemudian pemilih atau para tokoh Islam itu ya, para cendekiawan Muslim misalnya, itu harusnya bagaimana Pak Kiai melihat atau menyikapi kondisi yang ada itu? Ya, semua kemudian harus memfungsikan pada porsinya, ya kan, pada ahlinya. Sampai kalau misalnya kita melihat sebuah teks hadis yang disampaikan Rasulullah tentang misalnya penguasa, sampai wa alla najia al-murbi ahli, kita tidak boleh mencabut urusan yang dipegang oleh ahlinya. Misalnya penguasa sudah jujur, sudah baik, ya tidak boleh kita mau investment, membuat angket. Tapi illa antarau kufur bawah, kecuali kalau memang sudah melihat dia sudah kufur banget, kemudian nyata, ya nyata betul-betul melanggar aturan konstitusi, ya. Wa indakum bi burhanun minallah, kita punya alasannya sumbernya di Quran. Itu kita, Quran itu jadi tolak ukur, terbaca semua kesalahan dalam Quran plus hadis tadi itu, yang dibaca oleh keinginan apa rayu. Jadi itu hukumnya. Makanya kenapa kita terus bermasalah dari tahun ke tahun Hijriah? Karena yang ada sekarang melanggar surat Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu Qur'ana mahjura. Rasul sampai mengeluh. Ya Allah, bahwa kaumku ini kenapa kok Quran itu diasingkan, dijauhkan. Bukan hanya sekarang tidak bukan tadi tidak mau baca, tapi tidak mau menghafal. Bukan tidak mau baca hafal, tapi tidak mau mengamalkan. Memahami dulu. Ya memahami. Sampai tidak mau mengamalkan. Sampai tidak mau mendakwahkan. Menyebarkan Islam itu Al-Quran dari berbagai aspek. Harus semua berusaha di situ. Saya yakin, kalau Al-Fakir yakin, kalau misalnya bangsa Indonesia yang Muslim dari 200 lebih juta belum kembali kepada Quran, Sunnah, hadis dan ijma dan qiyas, nggak akan bisa menyelesaikan. Sebab wa intanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Kalau berselisih terus dalam urusan, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Terus dari ijma ulama dari qiyas, itu solusi. Ini belum disadari hijrah kita ini masih pabuyut masalah seremonial. Padahal nilainya hijrah itu Quran mengapa Bukan 30 mahjuro. Quran itu diasingkan, tidak hijrah ke Quran lah kira-kira itu. Tidak hijrah ke Quran, tidak Qurani. Soalnya lembaga tahfidz banyak, banyak lembaga tahfidz. Ini khawatir nanti cuma hanya sampai tenggorokan saja Quran itu. Tidak dihafal, tidak dibaca, tidak dipahami. Itu ngeri. Betul tak pura-pura bicara bahwa hijrah yang sebenarnya adalah hijrah kepada aturan Allah yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya dari Quran. Kalau belum, tetap kita diancam oleh kaum mahjur. Kita Rasul ya Rob inna kami itu adalah Quran mahjur. Jauh mereka udah tidak akan menyelesaikan masalah hijrahnya. Begitu Ustaz. Ya, Ustaz Irfan, tadi ada disinggung Pak Kiai bahwa ada kemungkinan, bahkan kemungkinan besar hari ini tuh di antara para tokoh ya, termasuk mungkin organisasi dakwah Islam, termasuk ya kelompok-kelompok Islam yang tadi memang niatnya kita yakini semua sama, ingin bagaimana umat Islam itu paham Islam, kemudian mau mengamalkan ya, termasuk mendakwahkan begitu ya. Tapi kadang-kadang kan tidak bisa kita menafikan ada di antara mereka perselisihan, perbedaan pandangan dan seterusnya itu ya, termasuk juga metode dalam mendakwahkan Islam. Ini bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu, Ustaz? Ya, pertama kalau dibilang berbeda pendapat pasti ada. Karena tidak menafikan juga di zaman Rasul para sahabat juga berbeda pendapat. Tetapi yang nggak boleh itu berpecah belah. Nah, jadi artinya perbedaan pendapat itu kalau disebut itu sebagai rahmah, tapi dengan perbedaan itu kita nggak boleh berpecah belah. Karena umat Islam ya umatan wahidah. Umat Islam itu umat satu. Berbagai kelompok, berbagai elemen, berbagai faham, berbagai mabda, tapi tetap harus satu, yaitu memperjuangkan, menerapkan Islam dan memperjuangkan Islam. Jadi kalau sesama aktivis misalkan sama-sama memperjuangkan Islam, ya masing-masing harus open mind kan gitu. Harus terbuka, bisa saling menerima,
tidak boleh mencibir apa yang diperjuangkan asal itu untuk Islam. Yang nggak boleh itu memperjuangkan Islam dengan wasilah-wasilah yang tidak Islami sebenarnya kan gitu. Nah ini intinya adalah kita open mind, kita terbuka, saling bermuhasabah, kemudian dengan satu niatan tulus ikhlas tetap memperjuangkan berdasarkan apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Jangan sampai kita mengambil kreasi sendiri yang justru sebenarnya bertentangan apa yang digariskan dan dicontohkan oleh baginda Rasul. Nah intinya itu, kita tetap harus bersatu karena musuh kita sebenarnya bukan kelompok-kelompok kaum muslimin, musuh kita sebenarnya adalah kafir dan jahiliyah kan gitu. Baik, terakhir dari Pak Kiai minta closing statement dari Pak Kiai hubungannya dengan tahun baru Hijriah yang akan sebentar lagi kita rayakan gitu ya. Itu seperti apa untuk seluruh kaum muslim di seluruh Indonesia? Al-Fakir mengharap kepada seluruh umat Islam khususnya Indonesia, umumnya umat muslim sedunia, mari kita maknai hijrah ini yang hakiki, tidak hanya seremonial dan asal-asalan. Hijrah hakiki adalah tadi pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Katakanlah dunia sudah baik, tapi lebih baik. Kalau keadaan dunia buruk, minimal kita baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita memang harus ada kerjasama tadi. Ya, ba'du oleh ba'lin, harus ada kesatuan dan persatuan. Tidak boleh bercerai-berai. Tahun baru Hijriah ini sengketa-sengketa yang masalah punya, seperti Alawi, masalah apalah yang sekarang udah ramai. Udah sekarang mengacu pada kesatuan persatuan. La tanaza'u, tidak boleh bercerai-berai, patah selalu nanti akan tidak kompak, tidak runtut, tidak raut. Bahkan tak ada hukum, hilanglah hukum umat Islam. Jadi diharapkan Hijriah yang sekarang, mari kita tingkatkan kesatuan persatuan. Semua puluh kata mereka kan ini bukan masalah akidah, udah. Kalau masalah puluh udah. Kalau bahwa kita mau Hijriah ini harus juga bisa memaknai kepada yang lebih luas, dari keluarga sampai ke terakhir. Kalau di satu saat kita menginginkan syariat Islam ini tegak, kan makin pusing saya, siapa yang melarang keinginan saya. Harus ada keinginan, minimal ada keinginan. Ini Islam hidup tegak, isu Islam bahwa muslim itu harus minimal ada keinginan. Baru kalau soal keinginan, baru kita hijrah ke sana. Ini keinginan juga gak ada kemana, gitu ya. Kita sampai menjadi penghalang. Nah itu, yang hijrah itu betul-betul hijrah tadi dari suatu keadaan yang kayak ini apa? Kalau kasarnya ini kan gara-gara tidak dipakai hukum Islam kan gitu. Coba kalau dipakai, ya kan insya Allah aman gitu. Itu hijrah sebenarnya. Baik. Belum dipakai gak akan aman. Gitu. Baik, Pak Kiai dan Ustaz Irfan, terima kasih banyak waktunya. Sobat muslim semua, alhamdulillah kita sudah berbincang dengan Pak Kiai Badruddin Subhi dan juga Pak Ustaz Muhammad Irfan tentang hijrah, bahwa kita simpulkan hijrah yang harus dilakukan adalah hijrah yang tidak sekedar seremoni, tapi hijrah yang hakiki, yaitu hijrah dari kondisi hari ini yang belum islami atau tidak islami, jauh dari Islam. Kita akan upayakan bagaimana kita bisa hijrah secara individu, keluarga, masyarakat, negara untuk kembali kepada Islam. Insya Allah sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.